Memang benar, jika sejak kemarin Cantika menemani Antares di rumah sakit itu. Ia dan Jackson hanya pulang sebentar ke rumah di saat malam menjelang, lalu mereka kembali lagi. Sedangkan tidak makan dan tidak minum, semua itu hanyalah akal-akalan Jackson saja. Karena selama menemani Antares, Jackson begitu memperhatikan waktu makan Cantika. Sepertinya dia menangis, Jack, ucap Antares. Mungkin, Tuan, timpal Jackson. Putri pelayan itu juga pasti lapar. Antares Wilson termangu. Ia yang kini bersandar pada kepala ranjang, terdiam karena mendengar perkataan Jackson. Pikirnya, benarkah Cantika peduli padanya? Jika memang begitu, apa alasan gadis itu peduli padanya? Melihat diamnya Antares, Jackson menyentuh tangannya dan bertanya. Tuan, Anda tidak apa-apa, kan? Apa yang Anda rasakan? Aku baik-baik saja. Pagi juga, aku ingin kembali ke rumah, kata Antares. Ia menjawab pertanyaan yang dilayangkan oleh Jackson dengan pelan. Pulang bagaimana, Tuan? Dokter Mike mengatakan, jika Tuan harus dirawat di sini hingga beberapa hari ke depan, kata Jackson. Pria itu menimpali perkataan Antares tak kalah pelan. Ia berbicara seperti itu, karena kondisi tubuh Antares memang semakin lemah dan memburuk. Pasalnya, kerusakan jantungnya sudah begitu parah. Aku ingin pulang, kata Antares. Suaranya pelan, tetapi terdengar tak terbantahkan. Permintaan Antares membuat Jackson menghela napas dan memejamkan matanya. Selanjutnya, jika Tuan keras kepala begini, bagaimana mungkin Tuan akan sembuh dan membalaskan dendam Tuan? Bukankah Tuan ingin mencari wanita itu? Tanya Jackson. Sengaja berbicara seperti itu untuk membuat Antares melunak. Karena Jackson sendiri tahu, jika tujuan hidup Antares hanya untuk dendam. Antares ingin membalaskan dendamnya pada wanita yang telah melahirkannya, yaitu Esme Esmeralda, wanita yang telah meninggalkan dirinya dan juga ayahnya dalam kesulitan. Benar saja, perkataan Jackson yang satu itu, membuat Antares terdiam. Maafkan saya, Tuan. Saya mengatakan semua itu bukan untuk menambah kebencian Tuan terhadap seorang wanita. Saya hanya ingin semangat Tuan untuk sembuh kembali berkobar. Dan semoga saja Cantika bisa mengobati rasa trauma Tuan setelah ini, ucap Jackson. Sayangnya, ucapan tersebut hanya dapat ia ucapkan dalam hati. Tak lama kemudian, Cantika yang diusir keluar oleh Antares dan pergi memanggil Dr. Mike kembali. Tuan, Dr. Mike udah datang, kata Cantika. Ia berbicara sembari menyembulkan wajahnya pada pintu ruangan tersebut. Setelahnya ia kembali pergi dan duduk di kursi tunggu. Dr. Mike pun memasuki ruangan rawat tersebut, sedangkan Cantika yang duduk pada kursi tunggu, tampak menyandarkan punggungnya di sana. Hoam. Ngantuk, dingin dan lapar jadi satu, kata Cantika. Mulutnya terbuka lebar dengan kepalanya yang mendongak, menatap pada langit-langit rumah sakit tersebut. Tadi, saat keluar dari ruangan Antares, ia hanya berpura-pura menangis untuk menarik simpati pria keras hati itu. Kasihan Tuan tua, dia hidup dalam kepura-puraan selama ini. Pokoknya, Tika harus bisa ngerubah sudut pandangnya, ucap Cantika dengan pelan. Merasa semakin mengantuk, Cantika akhirnya memejamkan matanya di kursi tunggu itu dan melanjutkan tidurnya di sana. Di dalam ruangan rawat, Dr. Mike memeriksa keadaan Antares dengan serius, memastikan jika tak ada pemeriksaan yang ia lewatkan. Saya sudah siapkan obatnya, Tuan. Tolong diminum dengan rutin agar keadaan Tuan dapat membaik. Saya akan usahakan untuk mencari donor jantung yang cocok untuk Tuan secepatnya, ucap Dr. Mike. Dokter setengah baya itu berbicara pada Antares yang menatap kosong saat diperiksa.
Jackson benar, aku tidak boleh mati sebelum berhasil membalaskan dendam ayah, batin Antares. Saat diperiksa keadaannya oleh Dr. Mike, nyatanya Antares larut dalam pemikirannya. Kini dendam di dalam hatinya kembali berkobar, semangatnya untuk sembuh kembali timbul. Wanita itu harus mati. Beberapa hari kemudian, keadaan Antares sudah cukup membaik. Hari itu, ia akan dibawa pulang oleh Jackson dan juga Cantika yang selalu menemaninya. "Di mana gadis itu?" tanya Antares yang duduk di kursi roda. Pria itu menanyakan Cantika yang tidak terlihat batang hidungnya. Padahal, ia dan Jackson sudah akan pulang. "Tidak tahu, Tuan. Mungkin Cantika sedang pergi ke toilet atau ke tempat lain," kata Jackson. Ia menimpali perkataan Antares sembari mendorong kursi roda majikannya itu. Tak melihat keberadaan Cantika, hati Antares merasa kesal. Pasalnya, berapa hari terakhir, gadis itu selalu berada di sisinya. Belum jauh kursi roda yang didorong oleh Jackson berjalan, Antares meminta asistennya itu untuk berhenti. "Berhenti, Jack," kata Antares. Nada suaranya terdengar marah dengan kedua tangannya yang terkepal erat. Dipinta berhenti oleh Antares, Jackson langsung menurut. Matanya menatap lurus ke depan, di mana Cantika dan Dr. Gio berada. Ternyata, Antares memintanya berhenti lantaran melihat Cantika yang dicarinya sedang mengobrol dengan Dr. Gio. Bahkan, tampak Cantika tersenyum lebar pada dokter muda itu. "Tuan cemburu," batin Jackson. "Sepertinya, semua ini tidak baik untuk Cantika dan juga reputasi Dr. Gio. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bantuan Dr. Gio. Jika tidak ada dokter, saya tidak tahu bagaimana nasib saya dan ibu. Mungkin saja, kami udah kehilangan Kayla untuk selamanya," ucap Cantika. Gadis itu berbicara sembari membungkukkan sedikit tubuhnya di hadapan Dr. Gio. Bibirnya tak henti-hentinya tersenyum manis. "Sama-sama, Tika. Maaf, karena sebelumnya saya sudah menyulitkan kamu. Di rumah sakit ini, saya hanya bekerja dan tidak memiliki wewenang apapun," kata Dr. Gio. Ia membalas senyuman Cantika dengan senyuman ramahnya. Melihat Cantika tersenyum pada Dr. Gio, Antares yang duduk di kursi rodanya itu tiba-tiba beranjak dan menghampiri keduanya. Pergerakan cepatnya, membuat Jackson terkesiap. Pria itu kaget melihat majikannya berdiri dengan tegap dan menghampiri Cantika yang sedang mengobrol dengan Dr. Gio. "Astaga, Tuan," kata Jackson. "Apa yang kamu lakukan di sini, Cantika? Saya tidak mengizinkan kamu berbicara dengan laki-laki lain. Ayo pulang sekarang." Suara Antares membuat Cantika dan Dr. Gio terkesiap. Terlebih lagi, tangan dingin pria itu mencekal pergelangan tangan Cantika dengan begitu erat. "Om Tuan, Tika Chu. Saya bilang pulang," kata Antares. Ia memotong perkataan Cantika dengan cepat. "Saya menyuruh kamu pulang, bukan menyuruh kamu untuk buka suara dan membela diri." Imbuhnya, Cantika memilih diam. Ia menurut dan mengikuti langkah Antares yang menarik tangannya meninggalkan Dr. Gio. Melihat bagaimana tingkah Antares, Jackson menghela napas. Lalu, ia mendorong kursi roda milik majikannya itu mendekati Dr. Gio yang menatap kepergian Cantika yang menjauh dari pandangan matanya. "Dr. Gio, tolong kembalikan kursi roda ini ke dalam ruangan Tuan Muda Antares. Sepertinya, dia tidak membutuhkan bantuan kursi ini untuk berjalan, buktinya saja dia kuat menarik wanitanya menjauh darimu." Tutur Jackson membuat Dr. Gio langsung mengalihkan pandangannya. Dr. Gio menganggukkan kepalanya pada Jackson tanpa berbicara sepatah kata pun. Jujur, ia bingung pada situasi yang terjadi.
Pikirnya, apakah Antares dan Cantika memiliki hubungan yang benar-benar spesial? Atau Antares hanya menjadikan Cantika sebagai budak nafsunya? Setelah memberikan kursi roda tersebut pada Dr. Gio, Jackson melangkah lebar menyusul Antares dan Cantika yang sudah menjauh. "Om Tuan, jalannya pelan-pelan." "Tika takut Om Tuan sakit lagi," ucap Cantika. "Tolong jangan marah, Tika tadi cuman bilang makasih sama Dr. Gio." Antares menghentikan langkahnya dan menoleh pada Cantika yang ia cengkeram pergelangan tangannya. Matanya menatap tajam wajah gadis itu. "Terima kasih untuk apa?" tanya Antares. Suaranya datar dan bernada tak senang. "Makasih karena udah ngobatin dan nganter Kayla pulang ke rumah beberapa hari yang lalu," jawab Cantika. Ia berbicara pelan, dan menunjukkan ketakutannya pada Antares Wilson yang sedang marah. Sudut bibir Antares tersungging. Ia tersenyum sinis pada Cantika yang menatap takut padanya. "Terima kasih pada dokter tidak berguna itu." "Kamu salah, Cantika. Orang yang seharusnya menjadi tempat berterima kasih adalah saya, bukan dokter sampah itu." Saya, Cantika." Antares berbicara dengan suaranya yang tertahan. Ia geram pada Cantika yang bersikap manis pada lelaki lain. "Jika bukan karena saya, maka adik kamu tidak akan bisa dioperasi. Adik kamu tidak akan mendapatkan pengobatan yang baik," kata Antares. "Ingat, jangan murahan jadi wanita." Sana-sini tersenyum dan bersikap manis. "Sungguh menjijikan," geramnya. "Kap, terima kasih, Om Tuan. Kalau bukan karena Om Tuan, Kayla gak akan bisa dioperasi dan disembuhkan." "Kap." Antares terdiam. Tubuhnya serasa membeku setelah bibir dan pipinya di KSVR dengan tiba-tiba oleh Cantika. "Tika beruntung bisa dipertemukan Tuhan sama Om Tuan. Om Tuan adalah malaikat yang dikirim Tuhan buat Tika, Ibu dan Kayla." Melihat aksi Cantika, Jackson spontan menghentikan langkahnya. Batinnya, begitu berani dan lancangnya gadis kecil itu terhadap Antares. Bahkan, menciumnya di depan umum. "Crazy," ucap Jackson dengan syok. "Apa itu? Dia menciumiku tanpa kupinta dan kupaksa," batin Antares. Detak jantung pria itu tiba-tiba berdetak dengan cepat. Padahal biasanya, detak jantungnya begitu lemah lantaran penyakit yang dideritanya. "Om Tuan jangan marah lagi, Tika, kan udah ucapin terima kasih," ucap Cantika. "Tika minta maaf ya, kalau udah buat Om Tuan marah dan cemburu." Perkataan Cantika yang menyebutkan kata cemburu membuat Antares tersadar dari bengongnya. "Cemburu? Menjijikkan," cetus Antares. "Ayo pulang," perintahnya. Pria itu kembali mengeratkan genggaman tangannya pada pergelangan tangan Cantika. Lalu, ia berjalan dengan langkah kakinya yang lebar. "Om Tuan, jangan cepat-cepat. Nanti Om Tuan sakitnya kambuh lagi," kata Cantika. "Tuan, tolong jangan seperti ini. Jaga kesehatan Anda." Jackson yang semula syok, kini kembali mengejar langkah Cantika dan majikannya. Ia berusaha untuk menghentikan pergerakan cepat majikannya itu. Sudah sekarat, tetapi tetap saja bersikap seenaknya dan sok kuat. Bahkan, bangkit dari kursi rodanya seperti mayat yang bangkit dari liang kubur. "Lihatlah gadis ini, Jack. Berani-beraninya dia berdekatan dengan pria lain di saat aku sedang menunggunya," kata Antares. Ia yang menarik tangan Cantika, berbicara pada Jackson yang mengikuti langkahnya. "Tika cuman bilang makasih sama dia, Om. Demi Tuhan, gak lebih dari itu," timpal Cantika. "Kalau Om Tuan gak percaya, Om Tuan boleh hukum Tika. Cambuk aja kayak waktu itu, Tika gak apa-apa," imbuhnya.
Perkataan Cantika, terdengar seperti tantangan di telinga Antares, membuatnya merasa jika gadis itu benar-benar melawan padanya. Saya tidak senang dengan sikap kamu yang selalu menantang saya, Cantika. Kamu seolah-olah sengaja dan meremehkan saya, kata Antares. Cantika yang kesulitan mengiringi langkah Antares, menoleh pada Jackson yang berjalan di sampingnya dan meminta pertolongan pada pria itu menggunakan isyarat mata. Tetapi, Jackson malah menggelengkan kepalanya dan mengangkat kedua bahunya. Melihat perubahan sikap Antares yang seperti anak kecil setelah beberapa hari ditemani full time oleh Cantika di rumah sakit, Jackson dibuat kebingungan olehnya. Perubahan macam apa ini? Kenapa tuan muda menjadi posesif tidak jelas begini? Apakah ini adalah tanda-tanda yang baik, atau justru sebaliknya? Akan kacau jika tuan muda hanya menjadikan Cantika pelampiasan dendamnya setelah ini. Sore itu, Antares, Cantika dan Jackson pun benar-benar kembali ke kediaman Wilson. Mereka dijemput oleh anak buah Antares yang sebelumnya dihubungi oleh Jackson. Di sebuah rumah mewah, tepatnya di dalam ruangan tertutup, tampak 3 orang pria sedang membicarakan hal penting. Ketiga pria itu, terdiri dari seorang pria setengah baya dan juga 2 pria muda. Benar, iya. Pria itu masih hidup sampai sekarang. Dari kabar yang kudapatkan, penyakitnya belum juga disembuhkan. Ujar salah satu dari 2 orang pria muda itu. Sepertinya dia membutuhkan donor jantung yang baru setelah mengambil kehidupan dan jantung Willy 20 tahun yang lalu, kata pria setengah baya itu. Suaranya yang datar dan terdengar sedikit serak. Obrolan ketiga pria itu terdengar begitu serius. Jelas, jika yang dimaksud oleh mereka adalah Antares Wilson yang saat ini memang membutuhkan donor jantung yang baru sebagai pengganti jantung yang lama. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Ayah? Haruskah kita mengerahkan orang-orang kita untuk menghabisi nyawanya? Tanya pria muda yang satunya lagi. Tidak perlu, kita harus bermain cantik dan rapi. Buat kehidupannya menderita. Seperti apa yang kita rasakan selama ini. Pria setengah baya itu menyeringai. Tatapan matanya menunjukkan sorot kebencian kala mengingat sosok Antares Wilson. Begitu tiba di kediaman Wilson, Cantika langsung memasuki kamarnya. Gadis itu menyambar handuk dan melangkah menuju kamar mandi. Namun, langkah kakinya langsung terhenti kala mendengar suara Antares yang berasal dari ambang pintu kamar tersebut. Ikut saya ke atas. Mendengar suara datar Antares, Cantika berbalik dan langsung menatap wajahnya. Dilihatnya, Antares yang berdiri di ambang pintu kamar itu, menyentuh dadanya menggunakan kedua tangan, menunjukkan jika dia merasakan sakit. Jantung Om Tuan sakit. Tuan Jack tadi mana? Kenapa Om Tuan jalan sendirian? Tanya Cantika. Ia yang menatap Antares, segera berjalan mendekat dengan langkah lebarnya. Wajah Cantika yang semula santai, kini berubah menjadi tegang. Ia mencemaskan keadaan Antares. Perubahan tersebut dilihat jelas oleh Antares yang masih saja menyentuh dadanya yang terasa nyeri. Dia peduli padaku. Batin Antares bertanya-tanya. Duduk dulu di sini, Om Tuan. Nanti baru ke atas, kata Cantika. Ia membantu dan memapah tubuh Antares berjalan menuju ranjang. Perlahan, gadis itu mendudukkan Antares. Bahkan, tak sedikit pun ia menunjukkan rasa takutnya pada pria yang kerap berubah sikap seperti bunglon dan beringas seperti harimau. Tunggu sebentar, Tika ambilkan air minum. Jangan banyak gerak ya, Om, Tika gak lama kok. Ujar Cantika seraya tersenyum kecil. Setelah memastikan Antares duduk dengan benar di tepian ranjang, Cantika segera berlari keluar dari dalam kamar dan menuju dapur.
Gadis itu meminta air hangat pada pelayan Lily yang sedang mengelap piring di dapur rumah itu. "Kak Lily, tolong minta air hangat untuk tuan tua. Kasihan dia, sesak dada di kamar Tika," kata Cantika. Pelayan Lily yang dipinta Cantika untuk mengambilkan air hangat itu pun menganggukkan kepalanya, dan langsung menyambar sebuah gelas panjang, lalu mengisinya dengan air hangat. "Sebenarnya, tuan muda sakit apa sih, Tik? Perasaan selama ini sering banget bolak-balik rumah sakit. Tapi, gak ada satupun dari kami yang tahu penyakitnya. Bahkan, Tuan Jackson juga gak pernah ngomong apa-apa ke kami," ujar pelayan Lily. Ia dan pelayan lainnya begitu penasaran dengan penyakit yang diderita oleh Antares. Ditanya oleh pelayan Lily, Cantika hanya menanggapi dengan senyuman kecil. Tangannya bergerak mengambil segelas air hangat yang disodorkan padanya. Setelah itu, ia kembali ke kamar dengan begitu tergesa-gesa. Di dalam kamar itu, Antares yang merasakan nyeri pada dadanya, tampak meringis dengan mata terpejam. Semakin hari, penyakit yang dideritanya semakin parah. Bahkan, rasa sakit itu kerap sekali membuatnya merasa putus asa dan berpikir untuk mengakhiri hidupnya. "Om Tuan," panggil Cantika yang kini sudah kembali ke kamar dan berdiri di depan pintu. Gadis itu segera menghampiri Antares dan menyentuh lengannya pelan. "Minum dulu, Om. Abis itu, tarik napas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Om harus bersikap santai, gak boleh tegang. Ayah Tika juga kayak gini dulu waktu sakit," ujarnya. "Apa ayah kamu sembuh setelah melakukannya?" tanya Antares. Pria itu bertanya sembari membuka matanya yang terpejam, dan menatap wajah Cantika yang begitu dekat dengannya. Tatapan matanya terlihat begitu serius. Ditanya oleh Antares, Cantika menyengir kuda dan menggelengkan kepala. "Lalu, ayah kamu?" tanyanya lagi. "Mati, mewehehe." Cantika menyengir kuda, membuat seulas senyuman tipis terbit di sudut bibir Antares. "Ayahnya Tika bukan mati karena tarik napas dalam-dalam dan hembuskan kok, Om. Tapi karena gak ada duit buat berobat, makanya meninggoy. Jadi, Om gak usah khawatir dan gak usah takut ngelakuin apa yang Tika bilang tadi," jelasnya pada Antares tanpa diminta. Antares yang mendengar penyebab kematian ayah dari Cantika, tiba-tiba termangu dengan kedua matanya yang menatap dalam pada wajah gadis itu. Pikirnya, penyakit apa yang diderita oleh ayah Cantika? Om juga bisa mati sih kalau narik napas dalam-dalam tapi. Cantika menjeda perkataannya, lalu tangannya bergerak menyentuh dada Antares dengan jemari tangan kanannya yang halus. "Tapi apa?" tanya Antares. Suaranya kali ini terdengar pelan, dan lembut sekali. "Tapi gak dihembuskan," imbuh Cantika. Lalu setelahnya, ia tertawa dengan keras, tawa yang mirip dengan tawanya bapak-bapak. "Haha. Kurang ajar, kamu mempermainkan saya," maki Antares. Makian Antares tidak menunjukkan kemarahan sama sekali. Tak seperti biasanya, pria arogan itu bersikap hangat pada seorang wanita.